Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita awali belajar hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan untuk menghafal surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Belajar kita pada hari ini yang pertama ada matematika. Matematika kali ini belajarnya adalah mengenal bangun ruang. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ada yang Bapak beri tanda dengan warna kuning. Bawahnya kuning, atasnya juga kuning. Nah, bawahnya yang Bapak beri tanda kuning ini berbentuk segitiga. Yang atas juga berbentuk segitiga. Kalau yang bawah segitiga, atas juga segitiga artinya sama, maka itu disebut dengan bangun ruang prisma. Ya anak-anak, bawahnya dan atasnya itu sama, maka kita sebut bangun ruang prisma. Untuk bangun ruang yang pertama, silahkan anak-anak lihat. Bawahnya segitiga, atasnya juga segitiga, maka bangun ruang ini disebut dengan prisma segitiga. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Coba anak-anak lihat. Bawahnya adalah segi 5. Atasnya juga segi 5. Karena sama, maka bangun ruang ini disebut dengan prisma segi 5. Kita lanjut gambar yang ketiga. Bawahnya adalah gambar trapesium. Atasnya juga trapesium. Berarti ini prisma ya anak-anak. Jadi namanya prisma apa? Bangun ruang prisma trapesium. Pinter anak-anak. Kemudian kita lanjut yang keempat. Coba anak-anak lihat gambar yang keempat ini. Wah, semuanya sama ya anak-anak. Nah, karena semuanya sama, ini adalah persegi semua ya anak-anak. Kita namakan kubus. Apa anak-anak? Kubus. Ini adalah bangun ruang kubus. Selanjutnya bangun ruang yang kelima ada gambar seperti ini. Tidak semua persegi, tapi ada persegi panjangnya. Beda sama yang tadi ya, beda dengan yang kubus. Nah, untuk bangun ruang yang satu ini adalah balok. Ini adalah balok. Nah, coba anak-anak perhatikan.
perbedaan antara kubus dan balok? Ya, betul anak-anak. Kalau kubus semuanya persegi. Kalau balok ada persegi panjangnya ya anak-anak. Jadi anak-anak sudah tahu bedanya kubus dan balok. Untuk bangun ruang yang keenam, silahkan anak-anak lihat. Bawahnya lingkaran, atasnya juga lingkaran. Nah, untuk bangun ruang yang satu ini namanya adalah tabung. Nah, itu anak-anak. Kita lanjut untuk bangun ruang yang ketujuh. Untuk yang ketujuh ini kita mulai dengan nama yang berbeda anak-anak. Coba anak-anak lihat dulu contoh dari Bapak. Bapak hanya memberi tanda satu warna kuning, yaitu di bawah saja, atasnya tidak ada. Nah, untuk bangun ruang yang seperti ini namanya limas anak-anak. Limas ya anak-anak, karena yang atasnya hanya berkumpul pada satu titik. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Ingat, nanti kalau hanya berkumpul pada satu titik namanya ada limasnya anak-anak. Bangun ruang yang ketujuh. Bawahnya adalah segi 4. Berarti ini namanya adalah limas segi 4. Selanjutnya kita lihat gambar yang ke-8. Bawahnya adalah gambar segitiga. Maka bangun ruang ini namanya adalah limas segitiga. Kita lanjut, silahkan lihat gambar yang ke-9. Bawahnya adalah segi 5 anak-anak. Jadi namanya adalah limas segi 5. Nah, ini saja anak-anak belajar matematika hari ini mengenal nama-nama bangun ruang. Tadi ada apa saja? Ada prisma segitiga, prisma segi 5, prisma trapesium, ada kubus, ada balok, tabung, kemudian yang limas ada limas segi 4, limas segitiga, dan limas segi 5. Belajar yang kedua ada bahasa Indonesia. Kita baca teksnya ya anak-anak. Judulnya adalah tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, anak-anak, informasi apa yang kalian dapatkan setelah membaca teks tersebut? Ya, benar anak-anak. Tempat bermain yang bersih itu membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Jadi anak-anak, kalau di tempat bermainnya ada kotoran, dibersihkan dulu ya anak-anak. Disapu dulu, khawatir ada benda-benda yang tajam. Nanti kita bisa cedera. Atau kalau ada genangan air, kita bersihkan dulu, kita lap.
ya. Kalau tidak kita lap, khawatir nanti kita bisa terpeleset. Nah, anak-anak, cukup ini saja belajar kita pada hari ini, matematika dan bahasa Indonesia. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.